Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rizka Bella, seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di kota rantau, tepatnya di kota Cikarang. Share lagi ya teman-teman kegiatan aku sehari-hari. Diawali dari pagi hari, tepatnya jam 6 pagi ya teman-teman. Aku tuh udah mulai beraktivitas di dalam sampai di luar rumah, seperti halnya aku itu lagi siram-siram tanaman. Dan di video kali ini juga aku mau sharing sedikit ya teman-teman, sharing tentang gaya hidup orang Jepang menciptakan 5S itu. Buat teman-teman yang belum tahu 5S juga bisa simak video aku sampai selesai, karena aku itu suka banget meniru dari gaya hidup orang Jepang, dari gaya hidup minimalis dengan menerapkan hidup 5S juga. Aku itu suka banget menirunya karena menurut aku bermanfaat banget sih buat kehidupan aku pribadi. Meskipun aku itu nggak pernah banget nonton drama Jepang ataupun drakor gitu selama hidup aku ya teman-teman, aku itu emang nggak pernah sekalipun nonton drakor. Dan katanya itu kalau yang buat pecinta drakor itu nyampe berhari-hari, berjam-jam gitu nonton filmnya, asik banget sama alur ceritanya gitu. Sejujurnya aku lebih suka untuk baca artikel kehidupannya aja teman-teman, tentang gaya hidup minimalisnya, sistem 5S-nya. Dan kali ini aku juga mau sharing sedikit ya teman-teman, alasan aku itu terinspirasi dengan gaya orang Jepang dengan menerapkan hidup 5S. 5S itu yang pertama, Seire ya teman-teman, singkirkan barang yang tidak terpakai. Aku itu suka banget sama artikel orang Jepang dan gaya hidupnya itu, karena dia itu selalu menerapkan 5S gitu. Jadi aku itu mengikuti gitu ya teman-teman di kehidupan aku di rumah pojok. Terutama pas suami juga suka banget ngikutin gaya hidup orang Jepang yang kerjanya super cepat dan hidupnya minimalis, sukses-sukses gitu ya teman-teman. Jadi aku itu benar-benar terinspirasi banget. Dan yang kedua yang aku terapkan juga seiton ya teman-teman, yaitu atur letak dan penyimpanan barang-barang. Dan aku itu selalu menerapkan tempat kunci sebelah sini dan tempat sepatu pada tempatnya gitu. Aku pakai rak sepatu. Jadi kalau semisal kita lagi gugup atau bingung, kalau pas suami nanya di mana tempat kunci motor gitu, biar nggak cari-carian gitu, nah tempatnya di sini udah ada letaknya. Jadi untuk mempermudah di rumah juga ya teman-teman. Dan yang ketiga itu seisho ya teman-teman, bersihkan semua barang di area rumah ya teman-teman. Ini juga bisa dipraktekkan di dunia kerja teman-teman. Menurut aku bener-bener bagus sih, apalagi pak suamiku itu dulu pernah kerja di PT Jepang, selalu diterapkan dengan sistem 5S juga ya teman-teman. Dan yang keempat itu Seiketsu, semua praktek di rumah itu harus berjalan dan konsisten dan berstandar gitu. Jadi aku sama pas suami konsisten banget dan berusaha banget itu bangun pagi, udah sarapan, lanjut bersih-bersih, nggak rebahan lagi ya teman-teman. Apalagi basic pak suamiku itu emang rajin banget dari dulu, jarang banget tidur pagi kecuali bener-bener capek ataupun lagi sakit ya teman-teman. Jadi menurut aku untuk udara pagi baik banget sih bagi kesehatan kita. Kalau tidur pagi jam 7 nyampe jam 10 itu kurang bagus ya teman-teman. Bagusnya itu di jam 11 itu udah mulai bagus untuk tidur siang gitu. Dan yang kelima yang aku terapkan itu shiketsuke ya teman-teman, memelihara dan meninjau hal-hal yang berstandar secara berkala di rumah gitu. Jadi untuk yang berstandar yang perlu dipilah-pilih gitu ya teman-teman, barang yang gak cocok bisa ditaruh di tempat gudang gitu, dan ada kardusnya sendiri, dan yang benar-benar kepake berstandar tinggi gitu ya teman-teman.
Jadi untuk perabotan rumahnya itu bisa ringkas gitu, minimalis, sesuai kebutuhan, hidup minimalis dengan menerapkan 5S. Menurut aku pribadi ya teman-teman, hidup itu jauh lebih tenang dan pastinya rasanya nyaman banget. Apalagi kalau rumah dalam keadaan bersih di pagi hari. Jika kalau kita pergi-pergi atau ada saudara, ada tamu, rumahnya itu udah rapi gitu. Aku sama pas suami itu di rumah baru ini berusaha banget konsisten seperti itu ya teman-teman. Emang kecuali kalau lagi sakit, kita itu aktivitasnya dikurangin di pagi hari. Dan aku itu sama pas suami alhamdulillah udah mulai sembuh dari sakit ya teman-teman. Jadi udah berkegiatan lagi. Ini pas suami itu bersihin rumput dan potong-potong rumput juga karena tadi udah mulai tinggi banget, dirapikan lagi. Masya Allah, untuk penerapan hidup orang Jepang menurut aku patut banget sih ditiru yang baik-baiknya ya teman-teman. Di orang Jepang juga lingkungan di wilayah dan di negaranya itu memang bener-bener rapih, bersih, perekonomiannya juga bagus, orangnya sukses-sukses. Bahkan ya teman-teman, untuk pembelian kayak sepeda motor, mobil, dan yang menurut di kotanya dan di negaranya itu mahal, banyak banget yang gak beli ya teman-teman. Aku sering lihatnya dan sering baca di artikel juga, orang Jepang itu tidak tertarik dan tidak banyak untuk membeli mobil gitu ya teman-teman. Lebih tertariknya membeli sepeda karena pas berangkat kerja ada yang pakai sepeda, jalan kaki. Bahkan aku baca di artikelnya juga orang Jepang itu lebih suka naik bis gitu ya teman-teman, kalau yang anak-anak sekolah gitu teman-teman. Dan aku juga pernah baca juga ya teman-teman, untuk orang Jepang juga kalau berangkat kerja untuk lingkungannya itu benar-benar dikasih tempat jalan pejalan kaki gitu teman-teman. Lebih suka seperti itu dibandingkan mobil, katanya itu berpolusi tinggi banget. Dan Masya Allah negaranya maju banget. Aku berharap banget Indonesia itu bisa semaju Jepang ya teman-teman, biar berkembang lebih baik lagi. Apalagi sekarang kan presidennya udah mau ganti, dan ganti juga dengan peraturan-peraturannya kan berkelanjutan gitu. Semoga lebih baik lagi sih teman-teman, untuk Indonesia lebih maju lagi dan negaranya lebih makmur lagi ya teman-teman, amin. Dan lanjut, ini kegiatan aku untuk jemur pakaian, tepatnya di jam 6:30 ya teman-teman. Setelah aku siram-siram tanaman dan tadi juga Pak suami untuk bersihin rumput, rapihin rumput juga di area teras, aku ini udah jemur pakaian dalam kondisi udah masak, udah sarapan juga Pak suami. Jadi udah ringkas banget ya teman-teman pekerjaan aku di rumah. Alhamdulillah dibantu Pak suami juga udah selesai di jam 6:30. Udah makan, udah rapi rumahnya. Dan kali ini aku mau keluar sebentar sama Pak suami, mau beli pipa ya teman-teman di Sukaraya terdekat sini. Karena kan nanti di bulan Maret gitu teman-teman mau dipasang air satelit. Jadi untuk pemasangan pipanya gitu di area perumahan ya teman-teman, untuk beli sendiri. Alhasil aku sama Pak suami mau beli pipa dulu, dan ini kegiatannya masih di pagi hari ya teman-teman. Masya Allah, kalau perumahannya dekat sawah-sawah seperti ini rasanya itu udaranya enak banget teman-teman, gak banyak polusi gitu. Dan alhamdulillah ini udah sampai di tokonya di perumahan Sukaraya ya teman-teman. Kali ini Pak suami mau milih pipa dengan ukuran yang dibutuhkan, dan untuk harga pipanya itu 25.000 ya teman-teman, segini. Dan Masya Allah, ini kegiatan aku itu udah selesai di pagi hari. Ini di malam harinya ya teman-teman. Berhubung masakan aku itu udah habis semua, kata Pak suami jangan masak lagi aja, kita beli nasi padang aja. Jadi aku nurut ya teman-teman. Kali ini Pak suami beli nasi padang, dan di rumah itu masih ada sisa nasi gitu teman-teman. Nanti aku tambahin beli lauknya juga buat Pak suami, kan shift 3 ya teman-teman. Jadi sebelum berangkat kerja makan lagi. Dan Masya Allah, ini kegiatan aku
ditemani dengan teman-teman semua. Masya Allah, rasanya senang banget. Dan di video kali ini Pak suamiku juga mau beli sop buah ya teman-teman, es buah gitu, dengan satu porsinya itu 10.000 teman-teman, murah banget kan. Dan ini itu langganan Pak suami, katanya enak banget kalau beli es buah di sini, apalagi kalau Ramadan gitu, bulan puasa pasti rame banget teman-teman. Dan di video kali ini juga aku mau sapa-sapa dulu untuk subscriber aku dan teman YouTuber aku. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat diberikan kesembuhan. Amin. Dan yang lagi beraktivitas, aku doakan lancar di perjalanan dan sampai rumah selamat sampai tujuan. Amin. Alhamdulillah, ini kita udah pulang ya teman-teman. Udah sampai di gerbang Perumnya. Dan kali ini kegiatan aku itu langsung ke rumah lagi. Terima kasih ya yang udah nyimak video aku. Jadi sampai ketemu lagi ya teman-teman di vlog aku keesokan harinya. Alhamdulillah, kali ini aku udah mau nyiapin untuk menu makan Pak suami. Jadi untuk vlog aku hari ini aku mohon maaf jika ada salah-salah kata ya teman-teman, dan perbuatan aku di vlog kali ini dan di vlog aku sebelumnya juga aku mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.